Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kursor mouse yang sering kita gunakan di lembar kerja Microsoft Excel. Nah, di sini ada 8 kursor mouse yang sering kita pakai ketika kita bekerja di Microsoft Excel. Ketika kita memahami bentuk-bentuk dari kursor mouse ini, tentunya akan sangat membantu kita dalam bekerja di Microsoft Excel. Oke, langsung saja di sini teman-teman, kita bahas tutorialnya. Oke, yang pertama, seperti yang teman-teman lihat, bentuk kursor mouse adalah seperti ini. Bentuk kursor mouse ini dinamakan sebagai kursor seleksi. Kursor ini digunakan untuk menyeleksi atau memilih sel. Misalnya, kita memilih sel F4, maka kita klik di sel F4 seperti ini. Ataupun di sini kita ingin memilih data ini, ya, maka kita klik di sel awal yang akan kita pilih, kemudian kita drag sampai sel terakhir yang akan kita pilih. Contohnya seperti ini. Ini adalah kursor seleksi, seperti itu. Oke, yang kedua adalah kursor edit. Nah, kursor edit bentuknya seperti ini. Ketika kita mengedit sebuah data, misalnya kita ingin mengganti huruf P ini, ya, maka kita arahkan ke sini, ke sel ini, kemudian kita double klik. Nah, bentuk kursornya seperti ini. Artinya, ketika bentuk kursornya seperti ini kita dalam mode edit, seperti itu teman-teman. Begitupun ketika kita mengedit data di formula bar, maka bentuk kursornya akan sama seperti ini. Yang ketiga, ketika kita memilih sel, ya contohnya kita blok dari A2 sampai A7 seperti ini. Kemudian kita arahkan mouse ke bawah dari sel yang kita pilih, maka bentuk kursornya akan seperti ini. Nah, yang ini adalah kursor move atau pindah. Digunakan untuk memindahkan sel. Ya, contohnya kita akan memindahkan sel yang kita blok seperti ini. Maka kita drag, klik, kemudian kita tarik ke tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini, baru lepaskan. Nah, itu adalah kursor move atau pindah. Jadi, ketika kita mengetahui fungsi ini akan sangat membantu dibandingkan kita menggunakan cut, ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa gunakan kursor ini. Yang keempat adalah kursor copy. Nah, bentuk kursor copy, contohnya kita klik satu sel seperti ini, kemudian kita arahkan ke pojok kanan bawah dari sel yang kita pilih. Nah, maka bentuknya akan menjadi lambang plus hitam seperti ini. Nah, biasanya kursor ini digunakan untuk menggandakan sel atau menggandakan isi. Contoh ya, di sini saya akan memasukkan sebuah teks contoh. Nah, caranya kita pilih dulu selnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita arahkan ke pojok kanan bawah dari sel yang kita pilih. Maka bentuk kursornya akan berubah menjadi seperti ini. Baru kita drag ke bawah. Maka teks contoh ini akan disalin sebanyak mungkin atau sebanyak kita menarik ke bawah, seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya kursor ini digunakan untuk pembuatan nomor otomatis, ya. Contoh seperti ini. Nah, kita blok angka 1 dan angka 2, kemudian kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi lambang plus hitam seperti ini, baru kita drag ke bawah. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kursor yang kelima bentuknya adalah seperti ini. Ketika kita mengarahkan mouse ke kolom, contohnya kolom C, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kursor ini digunakan untuk memilih kolom. Misalnya kita ingin memblok seluruh kolom C, maka kita klik seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kursor ini digunakan untuk memilih kolom. Nah, selain untuk memilih kolom, kita bisa geser, ya. Di sini ada lagi kursor. Ketika kita geser ke batas antar kolom, misalnya batas antar kolom C dan D, maka bentuk kursornya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kursor ini digunakan untuk melebarkan kolom, seperti itu. Caranya kita klik, kemudian tahan, dan geser seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk baris juga sama. Ketika kita arahkan ke baris, ya, bentuk kursornya menjadi seperti ini. Dan ini akan ditandai seluruh baris, ya, seperti itu. Jadi baris 2-nya ini akan ditandai. Nah, ketika kita arahkan ke batas baris seperti ini, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Ini digunakan untuk meninggikan baris atau memperkecil baris juga. Nah, seperti itu caranya. Kita klik, tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Klik,
Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan langsung praktikkan kursor-kursor ini ya. Nah, yang pertama kita bisa hapus teks ini dengan cara blok dulu kolom seperti ini, kolom F dan kolom G, kemudian kita klik kanan, pilih delete. Nah, maka selesai ya. Berikutnya kita untuk merapihkan teks ini ya, kita untuk merapihkan lebar dari kolom ini, maka kita blok, arahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita blok semua ya teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini, baru kita arahkan ke tengah-tengah atau ke batas antar kolom ya, batas antar kolom yaitu A dan B ataupun B dan C. Kemudian kita double klik di kolom ini seperti ini ya. Nah, maka teksnya akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran teks yang paling panjang. Contohnya di sini Akmal Taufik, posisinya sampai akhir seperti ini, dan ini data siswa baru, ini menyesuaikan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan seperti ini, kita blok. Nah, ini teman-teman di pertemuan ketiga tentang toolbar alignment, teman-teman bisa mempelajarinya. Klik merge center seperti itu. Baru kita sesuaikan lagi, klik, kemudian kita arahkan lagi ke batas antar kolom, kemudian double klik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk perataan teks kita bisa blok seperti ini, kemudian kita klik center. Yang ini juga sama, blok, kemudian klik center. Untuk baris judul kita sesuaikan teman-teman seperti ini. Kemudian kita akan kasih tabel. Nah, tabel juga sama teman-teman, kita sudah bahas di pertemuan ketiga ya, seperti itu. Untuk teks jenis kelamin kita bisa gunakan wrap text seperti ini, kemudian kita geser. Nah, kita double klik di sini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk baris judul kita kasih fill color dengan warna kuning ya, contohnya seperti ini. Dan kursor ini juga bisa kita gunakan untuk menginsert atau menambahkan kolom juga ya teman-teman. Klik kanan di sini, kemudian pilih insert seperti itu. Klik kanan di sini, kemudian pilih insert. Nah, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, demikian bahasan kita kali ini mengenai kursor mouse yang sering kita pakai di Microsoft Excel. Tentunya ini akan sangat membantu kita ketika kita bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke teman-teman, terima kasih.